kan lo. Ini hebat di pekerja di Mayangan. Jadi nutup apa lah kayu. Dia bertawa gua. Yang juga banyak lah tahu. Ya kong, apa? Betul. Ada kong. Tabu. Ngajak Pak Kaini. Dari Jepang lah. Oh, tabu. Tanya petang hari ini. Terima kasih. Itu anak sama. Oh, cái này cái này. Phụ em chết ngày nó vậy đó. Mà sao rồi? Trên mây rồi. Quay cái trên mây rồi. Bapak Ibu yang berbahagia, saya sangat haru. Ternyata apa yang saya ucapkan beberapa tahun yang lalu terbukti. Bila saya berhadapan dengan murid-murid saya di sekolah, saya mengatakan apa? Kalian belajar rajin-rajin karena tak selamanya air manis seperti ini. Bila kalian berbekal ilmu, kalian akan menjadi orang pintar, orang pandai, tumbang ngamuk akan berubah wajahnya. Insya Allah. Dan pada waktu itu saya terbayang, lihat sepeda aja itu udah lumayan. Nah jadi saya katakan tadi ngomong di warung, siapa yang di air manis yang pertama punya mobil? Bukan Pak Hai. Dia punya mobil kayu pakai roda sing Jawa apa nama? didorongkan kemari. Nah itu suatu cita-cita dan bayangan. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pengunjung yang berbahagia, teristimewa, para sesepuh masyarakat yang kami tuakan yang ada di dusun air manis Tembang Ngamuk, Kecamatan Jaya. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana berkat limpahan rahmat dan karunia-Nya secara tidak diduga pada malam hari ini saya kembali menginjakkan kaki di sebuah tempat yang penuh kenangan dan perjuangan, di mana pada masa itu saya teringat kembali akan almarhum Kakenda Jumpane yang menjemput saya untuk mempersiapkan diri mengajar di sekolah swadaya. Di masa itu tentu tidak sama dengan saat-saat hari ini yang tak dapat kami bayangkan. Adik muda, kau macam nak suruh ayat Pak? Kau ni memang pengawal kan? Itu yang ada di dalam sama persis dengan kejadian awalnya uang melangkai kita. Bisa gitu ya Pak Cik? Ya, bisa jadi kalau Allah berkehendak. Ya, saya kan merasa
Ini kita diajar pejuang dari luar terus kan. Mudah-mudahan kayak yang sama dan kayak Udara ini bisa diangkat jadi pahlawan nasional, sehingga daerah kita Simpang punya 3 pahlawan nasional. 1 sudah diakui tapi namanya dari Kabupaten Tapang, Gusti Hamzah anak Gusti Panji. Saya rasa hanya itu yang dapat disampaikan. Akhir kata wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih afdolnya acara ini, marilah kita sama-sama berdoa, terutama menghadiahkan. Kami bermotor nak mampir ke air manis, cuman ragu melihat di Bendale Pinang itu jalannya daki. Daripada ngimbang-ngimbang ragu-ragu, langsung saja ke Jelutung. Kami menerima undangan di Jelutung untuk putar film Belangkait. Nah, paginya kami berangkat ke Matan menjenguk makam-makam peninggalan leluhur. Siangnya kami berangkat akan pulang ke Teluk Melano. Bincang-bincang dengan Najis, kami nak putar film. Cuman sarana kami ini sound system yang fokus tak punya. Oh ada katanya. Alhamdulillah nyambunglah. Nah jadi film Perang Belangkait ini kebetulan pemeran utamanya saya sendiri sebagai Gusti Panji. Dan film ini mengisahkan betapa heroik semangat juang. Bukan orang Jakarta tapi orang Aik Manis, Tok Morebi, Ki Anjang Samad. Nah film ini kami buat tentu dalam ceritanya, mohon maaf, tak sama dengan kejadian sebenarnya. Ini karena keterbatasan pemain, keterbatasan biaya dan keterbatasan waktu. Tapi kami berusaha sedapat mungkin agar cerita tetap terangkat. Dan perlu diketahui bahwa cerita ini bukan khayalan kami. Banyak referensi, sumber pertimbangan membuat film ini. Selain cerita-cerita orang tua-tua, cerita-cerita masyarakat, buku-buku, juga kami dapat dokumen dari negeri Belanda. Ketika film ini dibuka, pertama ada tulisan Belanda. Ada pernyataan tentara Belanda bahwasanya perang melawan Indonesia yang paling berat adalah perang Belangkait. Berarti pejuang kita hebat. Kenapa Belanda mengatakan perang paling berat? Bayangkan, pasukan Ki Anjang Samad dengan Ki Odorebi kurang lebih 14 orang. Belanda dalam surat Belanda sendiri mengatakan bahwa tentara Belanda yang datang ke tempat kita ini ada 2 brigade. Ini kira-kira kita 2 brigade sekitar 7.000 orang lah. 2 hari habis. Tanggal 27 Februari 1915 terjadi di Belangkait. Punah Belanda. Bergeser lagi ke Muguk Jering. Habis. Nah, ini sebuah perjuangan sangat heroik yang selama ini tak pernah diangkat orang dalam cerita. Untuk itu saya atas nama Sultan Muhammad Jamaluddin III yang mengamanahkan kepada saya setiap pemutaran film untuk memberi sambutan, yaitu Raja Simpang yang ke-8. Seyogyanya saya pada malam hari ini seperti di Jelutung, saya ini mengenakan pakaian khas Melayu, pakaian kerajaan. Namun karena Aik Manis ini kampung saya cukup pakai ini, tanjak. Karena ini direkam oleh teman saya, akan dikirim ke pusat. Film kita ini alhamdulillah juara 1 di tingkat nasional yang sekarang sudah menjadi milik Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Banyak profesi yang kirim film. Film ini digarap dengan dana yang terbatas. Pemainnya ramai. Pak, berapa gaji bapak main film? Gaji kami hanya semangat. Nah, kami ingin mengangkat dengan film ini. Kami ingin menyarankan mengangkat mengusul kepada pemerintah. Mudah-mudahan Ki Anjang Samad dan Ki Odorebi ini bisa diangkat dan diakui sebagai pahlawan nasional. Tadi kawan-kawan pencinta sejarah, saudara Ica Fahrudi ini ahli sejarah, saudara Miftahul Huda ini dunia perfilman juga pencinta sejarah. Saya bawa langsung, inilah makam pejuang yang kita banggakan. Tuh makamnya sampai hari ini belum bisa disentuh oleh pemerintah. Itu makam saya ingat persis almarhum Ki Agus Simpane. Saya nuliskan surat, diminta nulis ke Pak Morkes, itu dibantu zaman Pak Morkes. Makam Ki Odorebi itu. Jadi saya untuk atas nama Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin Kerajaan Simpang mengucapkan terima kasih atas sambutan masyarakat. Seiring dengan kami memutar film, kami membawa ada kaset yang tentu saja ini dijual. Uangnya juga kaos.
Baju udah habis, Pak. Baju udah habis ya, alhamdulillah. Kemarin banyak yang ambil sandai. Uang ini akan kami kumpulkan sebagai dana awal kami untuk mendirikan keraton kerajaan Simpang. Bila keraton sudah berdiri, ada rencana acara kerajaan, ahli waris Kanjeng Samad dapat kami undang, ahli waris Ki Udo Rebi dapat kami undang. Kemarin penobatan raja di Simpang Hilir kami tak bisa undang karena apa? Kami buat acara di lapangan poli, tidak layak undang orang-orang tua. Maka tadi malam saya sampaikan ke Pak Gajudin, bukan kami tidak mengundang, kasihan orang tua kami katakan kemana, tidak layak di halaman poli itu. Nah, jadi untuk atas nama Yayasan Sultan Muhammad Jamaluddin, Sultan tadi telepon ke saudara Mita Huda, ini peneliti sejarah nih, peneliti sejarah untuk kerajaan kita. Jadi dia pesan, salam hangat untuk masyarakat di Air Manis, yang mudah-mudahan apa yang kita rencanakan ini akan terkabul. Kemudian saya pesan untuk atas nama teman-teman dari peneliti sejarah, andai kata bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek, adik-adik ketemu makam tua-tua atau ketemu meriam gabut, jangan sekali-kali dianok dengan cat, ya, cukup ikatkan kuning saja. Sebab kami terkendala untuk meneliti makam Simpang. Didatangkan tim ahli dari Kalimantan Timur, dia tak bisa meneliti berapa abad umur batu ini karena sudah kena pulih dengan cat. Kemudian makam Sultan Muhammad Jamaluddin atau Gusti Asma yang ada di Matan itu semestinya tingginya segini. Karena sistem penimbunannya tidak melibatkan para ahli sejarah, dia timbun dinaikkan tanahnya. Akhirnya tiang nisannya tinggal 30 cm. Padahal tiang nisan itu sama tingginya dengan makam yang di Simpang itu, yaitu makam Pangeran Ratu Agung. Di sini juga banyak peninggalan sejarah yang sedang kita lacak. Ternyata kerajaan Matan itu adalah kerajaan di Pura yang sangat besar. Dibuktikan bahwa di sekitar keratonnya ada kolam pemandian raja. Bangga kita. Jadi Matan itu pusat kerajaan terbesar. Nah, kemudian itu atas nama seluruh pemain yang ada yang kepingin hadir, cuma karena keterbatasan kendaraan dan waktu, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya bila peran kami tidak bersesuai dengan cerita yang sebenarnya. Jadi perlu saya sampaikan bahwa saya sudah membintang 4 film yang ditangani oleh saudara Mita Huda yang alhamdulillah sering jadi juara filmnya. Tapi baru kali film Blangkait inilah saya syuting itu mengalami keanehan. Ternyata roh para leluhur kita sangat kuat. Sebelum syuting, kami izin dulu di makam Simpang, saya ambil meriam. Jubah-jubah yang saya syuting yang dalam film itu saya letaklah di makam itu. Ketika syuting di pantai, seluruh teman-teman itu pedang itu kayu itu yang tangtung-tangtung itu. Asli keris yang saya pegang. Ketika saya ngajak perang, ini saya macam kena stop. Kemudian keanehannya ketika kawan kami Rupinus ini manggil Kemang. Dia mau ayam hitam. Malamnya pokok buluh belakang kami syuting itu bunyi terpak ribut. Dan film ini banyak menetiskan air mata setiap kami mutar. Tokoh-tokoh masyarakat dan sebagainya termasuklah di Sandai. Jadi kenapa kami kenakan pakai Melayu? Alhamdulillah bahwasanya ketika pembentukan Majelis Adat Budaya Melayu, saya di Kabupaten Kayu Utara dipercayakan sebagai Ketua Dewan Adat Majelis Adat Budaya Melayu.